Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Tanggal 2 Oktober 2023 dikenang sebagai salah satu tonggak bersejarah dalam rangkaian panjang perjalanan perkembangan transportasi di Indonesia saat Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keberhasilan pemerintah membawa kereta cepat ke Indonesia merupakan sebuah prestasi yang patut mendapat apresiasi. Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jenama WUSH ini merupakan layanan kereta cepat pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan kereta cepat yang digagas pertama kali sejak tahun 2008 itu pun kemudian ditetapkan sebagai percepatan proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Di tahun yang sama, Kementerian Perhubungan mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km. Peletakan batu pertama pada 21 Januari 2016 kemudian menandai mulainya pembangunan yang dilakukan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara RI serta China Railway International Company Limited. Hingga akhirnya, uji coba publik selama lebih dari 2 pekan setelah serangkaian proses pembangunan dinyatakan aman dan layak beroperasional. Menilik dari besarnya nilai investasi yang dibelanjakan pada pengembangan kereta cepat menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keberpihakan untuk mengembangkan layanan transportasi umum yang kian efektif dan mutakhir, termasuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan kemacetan di jalan raya sebagai manfaat penting dari kehadiran kereta cepat. Di mana menurut laporan Bank Dunia pada 2019, kemacetan di kota-kota besar Indonesia menimbulkan kerugian paling sedikit 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah per tahun. Dengan beroperasi ini kita berharap ada keuntungan-keuntungan kita peroleh. Artinya dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum ini, artinya dari mulai penggunaan bahan bakar, waktu tempuh dan lain-lain itu bisa kita hitung. Berapa nilai yang menjadi yang bisa diselamatkan dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan kereta api ini. Ya bisa kita hitung, tapi angkanya cukup menarik, cukup besar. Ya, efisiensi waktu dan juga kehematan bahan bakar yang merupakan kelebihan dari kereta cepat juga diakui International Union of Railways (UIC) yang menyebut bahwa layanan kereta cepat mampu menghemat bahan bakar 4 kali lipat dibandingkan kendaraan pribadi dan hingga 9 kali lipat dibandingkan pesawat terbang. Bayangkan, dari 600 kursi penumpang yang tersedia pada layanan kereta cepat Jakarta-Bandung, bila sudah beroperasi normal sebanyak 68 kali per hari, maka dalam sehari setidaknya terdapat 31.000 hingga 40.800 penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi. Atau telah mengurangi pergerakan mobil hingga sekitar 10.200 per hari bila penumpang sejumlah itu diasumsikan menggunakan mobil berkapasitas 4 penumpang. Jadi kalau prediksi saya kereta cepat ini mungkin akan lebih dibutuhkan untuk sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya. Jadi ketika jalan tol sudah mulai padat lagi, jadi populasi kendaraan juga mulai tambah banyak, lalu juga pilihan moda juga terbatas. Nah, kereta api kecepat ini nanti akan menjadi pilihan utama. 5 tahun atau 10 tahun optimis bahwa inilah nanti merupakan moda pilihan untuk masyarakat yang menuju ke Bandung atau sebaliknya, terutama apabila nanti
kereta cepat ini juga berhenti di Karawang misalnya, otomatis akan menjadi komuter juga ya, komuter bagi mereka yang kerja di Jakarta. Tapi dengan catatan bila harganya tarifnya tarif komuter misalnya. Bukan hanya soal menghadirkan moda transportasi massal alternatif, layanan kereta cepat juga menjadi tonggak sejarah pembangunan sebuah sistem yang komprehensif. Salah satunya dimulai dari menyediakan sumber daya manusia dengan keterampilan tinggi, disiplin, dan terlatih melalui proses alih teknologi guna mempelajari sistem pengoperasian dan perawatan kereta. Pada gelombang pertama, sebanyak 400 pekerja PT KCIC dikirim ke Cina. Alih teknologi pun secara bertahap dilakukan kepada 600 pekerja lainnya. Dengan begitu, pembangunan jalur lanjutan yang menurut rencana hingga ke Surabaya bisa berjalan baik dan efisien dengan pengalaman pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Kita bicara kesiapan dari sistem operasionalnya, itu juga kita persiapkan terhadap SDM-nya. Transfer knowledge mulai dari awal kita lakukan. Ya, ini yang kita lakukan. Kita berharap pada saat operasional mulai dari awal kita sudah bisa mendampingi atau didampingi dari pihak China untuk langsung bicara transfer knowledge. Jadi nggak nunggu waktu, kita bersamaan dengan alih teknologinya dari pihak China ke pihak Indonesia. Kereta cepat dengan teknologi dari Cina ini sanggup beroperasi dengan kecepatan jelajah 350 km per jam. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung dengan jarak 142,3 km itu dapat ditempuh selama 40 menit saja. Hal tersebut menjadi wujud pemerintah untuk mendorong transformasi transportasi di Indonesia secara lebih luas yang didukung dengan efektivitas dan kesiapan operasional moda transportasi canggih tersebut. Lantas, apa saja fasilitas dan keunggulan yang dimiliki oleh kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini? Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ada di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Oke, saya Imade Bololot mengucapkan selamat mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV bisa memberikan tambahan informasi yang lebih akurat dan segala bentuk macam pemberitaan yang kita butuhkan. Oke, selamat, jaya selalu Jawa Post TV. Saya lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40 poin. Cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada Saya Wayan Koster, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Post TV di Bali, mengudara di Bali. Semoga Jawa Post TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Bali, memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bali. Selamat untuk Jawa Post TV. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Dayana
Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia mencapai langkah maju dengan tercapainya kecepatan 350 km per jam saat Wush beraksi membawa penumpang di jalur Jakarta-Bandung. Selain menjadi yang pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara, kehadiran kereta cepat juga menjadikan Indonesia sebagai bagian dari segelintir negara di dunia yang memiliki layanan transportasi canggih itu. Kereta cepat yang digunakan di Indonesia menggunakan teknologi yang berasal dari Cina, yaitu KCIC 400AF, varian dari Fuxing CR 400AF, pabrikan CRRC Qingdao Xifang asal Cina. Meski menggunakan teknologi baru, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina Eva Hairunisa memastikan keamanan dan kenyamanan komodo merah bagi para pengguna layanan. Fitur dari KA Cepat ini memang KCIC KA 400AF ya, KCIC 400AF ini merupakan jenis tipe KA Cepat terbaru yang ada di Tiongkok. Jadi memang ini yang terbaru, paling canggih, paling modern, bahkan dia dapat mengakomodir untuk 4 jenis musim yang berbeda. Sehingga untuk cuaca ataupun musim yang ada di Indonesia pun ini juga sangat terakomodir dengan kecanggihan ataupun teknologi yang ada pada cepat ini. Nah, sehingga kita pastikan meskipun dengan kecepatan tinggi, namun kenyamanan tetap terjaga karena pembaruan ataupun modernisasi tidak hanya dari sisi sarananya, tapi juga prasarananya. Kami menggunakan slab track, itu bantalan beton yang sehingga dengan ukuran yang memang standar internasional untuk cepat, sehingga pada saat melintas dengan kecepatan tinggi ini sangat stabil dan tidak menimbulkan getaran. Sistem kereta cepat ini juga sudah mengantisipasi pergerakan tanah di sepanjang jalur, termasuk apabila terjadi gempa. Perjalanan kereta akan terhenti manakala terjadi peristiwa alam yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta. Oleh karena kereta dilengkapi 2 rem darurat yang dapat diaktifkan oleh masinis. Bila ada benda menghalangi jalannya kereta, maka sistem automatic train protection secara otomatis akan menyala. Untuk memastikan kenyamanan penumpang, seluruh 8 gerbong di jalur ini sudah dilengkapi dengan teknologi peredam bising dan getaran yang lebih optimal, terutama ketika berada dalam kecepatan tinggi. Hal tersebut pula lah yang menarik perhatian sebagian besar kalangan masyarakat. Selain efektif untuk menjangkau wilayah Bandung dan Jakarta, kenyamanan dalam menggunakan transportasi massal juga menjadi representasi dari Wush tersebut. Iya sih, pasti bakal lebih memudahkan ya dan mempercepat juga. Kalau misalnya mau ke Bandung kan biasanya lewat pakai mobil gitu bisa 2 jam. Sekarang bisa ke Bandung nggak nyampe sejam udah nyampe gitu. Sangat membantu sekali sih. Keberadaan kereta cepat juga dapat membuka peluang ekonomi bagi wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya, termasuk Andi Suryanto dari Jakarta yang ingin meluaskan bisnis makanan miliknya dan melihat potensi di kota Bandung. Saya sering melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta-Bandung dan memakan waktu ya kurang lebih 5-6 jam ya untuk kendaraan pribadi. Dan dengan adanya kereta cepat ini sudah pasti akan mempersingkat waktu perjalanan saya sehingga lebih efisien dan saya tidak perlu berlama-lama stay di Bandung atau menghabiskan waktu dalam perjalanan. Jadi saya bisa lebih produktif dalam memproduksi di bisnis saya gitu. Selain keamanan,
Tentu saja, efek maksimal angkutan umum bakal terasa jika penumpangnya juga banyak. Untuk menarik penumpang, ada sejumlah faktor yang memengaruhi seperti tarif yang terjangkau. Di mana kereta cepat yang beroperasi secara komersial ini menawarkan harga tiket promosi sebesar Rp300.000 untuk umum dan Rp150.000 bagi masyarakat yang membeli melalui aplikasi Whoosh. Harga tersebut sama bila dibandingkan dengan menggunakan jasa kereta api Argo Parahyangan kelas ekonomi maupun bus travel untuk tujuan Bandung-Jakarta dan sebaliknya. Faktor lainnya adalah kemudahan akses stasiun dan integrasi antar moda. Akses menuju stasiun-stasiun kereta cepat memegang kunci keberhasilan moda ini menarik pengguna kendaraan pribadi. Tanpa itu, kereta cepat seakan terasing dari hiruk-pikuk kota di sekitarnya. Seperti stasiun Halim misalnya, terintegrasi fisik dengan stasiun LRT Halim, sehingga penumpang tinggal berjalan kaki saat akan berpindah moda. Operator kereta cepat juga menggandeng PT Transportasi Jakarta untuk menyediakan layanan bus Transjakarta yang masuk ke area Halim. Untuk bisa menyempurnakannya, kita menyiapkan aksesibilitas. Nah, sebagai contoh untuk stasiun Halim, itu ada 2 yang akan kita buka, sudah dibuka ya untuk jalan jalur DI Panjaitan. Nah, ini nantinya seperti Mikrotrans atau Transjakarta, kemudian online, kemudian juga shuttle bus. Kita juga akan bekerja sama dengan Bandara Halim ya, nantinya akan ada shuttle bus mungkin dari yang bandara ingin langsung menggunakan KA cepat, ini bisa menggunakan akses jalur DI Panjaitan. Nah, satu lagi yang saat ini sedang proses dalam pembangunan itu pintu tol ya, exit tol ya. Jadi exit tol KM 1842 kita bekerja sama dengan Jasa Marga, saat ini sedang dalam proses pembangunan dan kita harapkan dalam waktu dekat ini dapat cepat selesai ya, sehingga ada 2 akses untuk menuju stasiun Halim. Integrasi fisik antar stasiun juga terjadi di stasiun Padalarang, Bandung. Stasiun kereta cepat berdampingan dengan stasiun kereta pengumpan PT KAI berkapasitas 200 tempat duduk. Perjalanan pengguna layanan yang berangkat dan berhenti di stasiun ini hanya membutuhkan waktu 7-19 menit saja untuk menuju Cimahi dan Bandung. Juga disediakan jalur bus Transmetro Pasundan. Untuk Tegaluar, sejak uji coba terdapat bus Damri. Terdapat pula penggunaan bus milik pemerintah daerah seperti Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya. Stasiun ini juga terhubung dengan sejumlah pusat keramaian di kota Bandung seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Masjid Al-Jabar, Stasiun Cimekar, Stasiun Gede Bage, dan kawasan ramai lainnya. Akses menuju Tegaluar juga kelak dapat melalui gerbang tol KM 151A arah Cileunyi dan drop zone tol KM 151B arah Bandung yang disiapkan oleh Jasa Marga. Tidak hanya menekan kemacetan dan mengurangi polusi, keberadaan kereta cepat yang terhubung di 4 stasiun itu nyatanya membawa angin segar bagi para pelaku UMKM yang berada di kawasan sekitar. Asal dari mana ya? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40. Buku ini cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada
Tumbuhnya pasar, minimarket, restoran, kafe, hingga pusat belanja bakal menjadi pemandangan yang jamak di sekitar stasiun-stasiun yang dilalui kereta cepat jalur Jakarta-Bandung. Pelan-pelan penataan kawasan di sekitar stasiun pun banyak bersalin rupa seraya menyambut kereta cepat yang secara resmi telah beroperasional. Bukan ekonomi instan, buah pertumbuhan ekonomi yang bisa dipetik dari laju kereta cepat tidak bisa diraih dalam hitungan hari dan bulan, melainkan hingga tahunan. Lebih dari itu, ada asa yang terselip di balik melesatnya Wush. Seakan mendapat angin segar, hadirnya Wush yang menjadi penggerak utama peningkatan mobilitas masyarakat ke berbagai kawasan di Jawa Barat itu pun menjadi wadah baru bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di wilayah tersebut. Tak hanya area berjualan yang berada di dalam stasiun, para pelaku UMKM yang berada di kawasan wisata di sekitarnya itu pun bak terkena percikan rupiah. Manfaatnya cukup terasa ya, lumayan buat meningkatkan, lumayan berasa karena dari penumpang rame dari Halim ke Bandung atau sebaliknya juga lumayan rame, jadi bisa menambahkan pendapatan juga buat OTO. Ya, harapan saya dengan diresmikannya kereta cepat ini bisa menambah daya beli, maksudnya dari tamu-tamu khususnya dari daerah Jakarta atau Jabodetabek yang memang setiap kali weekend tujuan atau destinasinya ke Bandung bisa jadi destinasi belanja juga lah di Aljabar. Memang sudah sepatutnya bertransformasinya transportasi serupa kereta cepat memberikan efek berganda terhadap ekonomi penduduk khususnya yang berada di sepanjang lintasan Wush. Selain mengurangi volume kepadatan kendaraan bermotor yang bisa memperlancar distribusi barang dan jasa dari kegiatan ekonomi, pengoperasian kereta cepat pun sanggup menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Menurut laporan Badan Pusat Statistik pada 2022, produk domestik regional bruto PDRB harga konstan DKI Jakarta dan Jawa Barat berada di dalam jajaran teratas. Ini karena kemampuan sumber daya ekonomi dan laju pertumbuhan ekonominya mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Dengan begitu, pembangunan kereta cepat yang berada di jalur-jalur potensial ekonomi seperti Karawang yang dekat dengan pusat industri, Padalarang yang stasiunnya berada dekat pusat keramaian, dan Tegaluar yang masuk dalam kawasan strategis nasional dapat memberi efek ganda terhadap sektor lain seperti ketenagakerjaan hingga pariwisata. Tentunya tadi multiplier efeknya, tentunya harapan kami adalah tadi pergerakan ekonomi, begitu ya, pergerakan ekonomi. Jadi nanti kantor-kantor itu tidak perlu di Jakarta, tapi juga bisa di Bandung atau juga nanti di wilayah Cirebon, begitu ya. Itu yang bisa mempercepat hubungan, begitu. Yang kedua adalah juga meningkatkan lapangan usaha, ya, lapangan usaha. Khususnya memang untuk Jawa Barat kita masih punya PR dengan tingkat pengangguran terbuka. Tentunya nanti dengan adanya lapangan usaha, pengangguran bisa berkurang, pendapatan bertambah, kemiskinan juga akhirnya menurun. Pertama, Jawa Barat salah satu provinsi yang terbesar ya di Indonesia dan tentunya juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional begitu. Nah, dengan gambaran itu hubungan antara dua wilayah Jakarta
kemudian dengan Jawa Barat, khususnya PKN Cekungan Bandung saat ini begitu. Saya pikir ini sesuatu yang akan lebih meningkatkan lagi perekonomian Jawa Barat. Ya. Agar ekonomi di dua wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang semakin besar dari adanya layanan kereta cepat ini, maka selain mengandalkan tingkat keterisian penumpang yang diperoleh dari penjualan tiket, pengelolaan pengembangan bisnis non-inti kereta cepat pun perlu disiasati dengan optimal. Artinya ini harus sinergi ya, jadi jangan hanya berpikir untuk katakanlah sisi tiket, itu penting, tiket itu tetap harus gitu, karena dengan nanti keterisian yang tinggi itu juga akan menarik untuk iklan-iklan juga bisa masuk ya, baik di dalam sepanjang perjalanan ataupun juga di dalam stasiun-stasiun itu, termasuk juga nanti fasilitas-fasilitas misalnya kafe lah yang paling sekarang banyak ya di mana-mana. Kalau kita ke stasiun kereta api pasti banyak kafe di situ. Nah, salah satunya itu juga akan menarik perhatian begitu. Kehadiran kereta cepat Wush beserta seluruh infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi katalis bagi terciptanya reformasi transportasi umum di tanah air yang kian berkualitas, andal, dan aman. Proyek yang dirancang sebagai sebuah terobosan tersebut kiranya dapat mengubah banyak aspek penghidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mendukung kemajuan bangsa.